Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan untuk bersatu teduh, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati setiap apa nanti yang hamba sharingkan Bapak bisa memberkati kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Boleh dong diramein kolom chatnya, kita rame nih supaya nggak sepi gitu kan. Shalom, selamat pagi gitu. Soalnya banyak nih yang on cam sama yang nggak on cam juga banyak. Sembari mempersiapkan. Waduh, rame nih. Shalom, shalom Kak, shalom. Keren. Berarti aku yakin kalau teman-teman yang join di sini nggak pada tidur. Oke, sebelum masuk ke sharing firman Tuhan, aku mau sedikit intermezzo kali ya. Jadi ini adalah kedua kalinya aku sharing firman Tuhan di depan banyak orang. Yang pertama itu di kelompok KTB aku, tapi itu banyak sih, tapi masih di bawah 10 orang gitu lah. Jadi lebih banyak sekarang ada 138 orang. Jujur rasanya masih sama kayak yang pertama sama yang kedua ini, itu deg-degan. Sama yang kedua, sebelum menerima atau mempersiapkan ini, itu aku takut dan juga kayak merasa, aduh, nggak pantas nih gue men-sharingkan firman gitu. Tapi setelah didoakan dan mempersiapkannya, minta bantuan dari Tuhan, kayak, Tuhan besok aku mau sharing firman Tuhan di Morning Glory. Dan akhirnya aku memiliki punya kepercayaan diri lah untuk sharing firman di sini. Jadi teman-teman, di sini aku bukan yang wow banget, tapi percaya sharing firman hari ini bisa memberkati kita di sini. Nah, fun fact juga, waktu sharing firman yang pertama itu aku nggak mempersiapkan sharing firmannya itu yang benar-benar persiapkan dari semuanya, bahannya tak menyusun semua gitu. Tapi aku nge-sharingkan ulang dari seorang pendeta gitu. Jadi pendetanya ini berkhotbah, terus aku merasa terberkati nih sama khotbahnya. Terus yaudah, aku men-sharingkan ulang itu ke kelompok KTB aku. Nah, di sini pun sama, aku men-sharingkan firman Tuhan berdasarkan dari khotbah yang aku dengar dari seorang pendeta gitu. Oke, jadi hari ini aku mau membahas tentang spiritual training atau latihan rohani. Nah, ini adalah pendeta yang menjadi inspirasi dari dari isi semua sharing firman Tuhan hari ini. Aduh, jujur agak deg-degan sih didengar sama 141 orang. Oke, lanjut. Baik, kita akan baca satu ayat Alkitab, yaitu 1 Timotius 4 ayat 8 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Aku bacakan untuk kita semua. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji yang hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kita bisa lihat ya di sini kalau latihan jasmani itu ada kok gunanya, tapi sedikit. Nah, apa tuh yang banyak? Latihan rohani. Nah, kenapa latihan rohani yang lebih banyak? Di ayat ini disampaikan bahwa latihan rohani itu mengandung janji di mana segala hal sebab mengandung janji yang untuk hidup pada masa kini. Jadi kayak Alkitab ini bilang latihan rohani itu bisa menjanjikan hidup kita masa kini dan masa yang akan datang itu akan baik. Jadi dibandingkan kita latihan jasmani yang mungkin kesehatannya sama juga, untuk hari ini kita sehat, untuk saat ini sehat, dan juga untuk masa mendatang. Tapi latihan rohani itu lebih besar manfaatnya. Nah, latihan rohani juga akan membantu kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Emang kenapa kalau kita intim dengan Tuhan
Nah, kalau kita udah intim dengan Tuhan, maka kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh, sehingga kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Jadi ketika kita udah intim dengan Tuhan, ketika kita berada di masa-masa yang mungkin suka atau duka atau apapun itu, kita nggak bakalan lupa identitas kita kalau kita itu adalah anaknya Tuhan, gitu. Kemudian latihan rohani itu juga memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Wah, kalau udah tahu kehendak Tuhan berarti ini dong, enak dong hidupnya gitu. Jadi tapi untuk mengetahui kehendak Tuhan ini, kita perlu mengenal dan juga tahu apa yang Tuhan suka, Tuhan yang gak suka, seperti itu. Jadi caranya apa? Caranya ya latihan rohani, kayak gitu. Nah, mencintai Yesus itu sama dengan mencintai firman Tuhan. Ini sama juga ketika kalau diumpamakan dengan kehidupan nyata gitu kan. Itu sama ketika kita memiliki pasangan, baik itu pacar mungkin ataupun yang sudah berkeluarga, suami istri gitu. Kita pasti mencintai pasangan kita. Nah, ketika kita mengasihi dan mencintai pasangan kita, pasti kita apapun yang menjadi ucapan atau perbuatan dari pasangan kita ini, pasti kita bakalan kayak mencintai, mengasihi dia gitu. Kemudian untuk mengasihi pasangan kita ini, terlebih dahulu kita harus tahu kan dia itu seperti apa, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, dia orangnya seperti apa. Makanya kita bisa menerima dia dan mencintai dia. Nah, sama halnya teman-teman, untuk mencintai Yesus itu sama dengan mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah ayat-ayat Alkitab Tuhan yang dituliskan di ayat Alkitab. Nah, firman Tuhan itu kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Nah, ketika kita bilang aku mencintai Yesus, ketika kita bilang mencintai Yesus, itu berarti kita mencintai firman Tuhan. Kita mencintai Alkitabnya Tuhan, firman Tuhan, kata-kata di Alkitab itu. Nah, Alkitab adalah katalisator utama terjadinya pertumbuhan rohani. Jadi Alkitab ini adalah salah satu penyebab utama atau cara utama untuk menjadi pertumbuhan rohani kita. Nah, kenapa harus baca Alkitab gitu? Mungkin teman-teman di sini ada yang rajin baca Alkitab atau enggak. Nah, aku mau nanya yang rajin ini baca Alkitab ataupun yang ada nggak rajin tapi sering kadang-kadang baca Alkitab gitu. Kenapa baca Alkitab gitu? Apakah karena dipaksa nih baca Alkitab karena tugas agama harus baca Alkitab, jadi harus baca Alkitab gitu? Atau karena kewajiban? Mungkin teman-teman di sini baru dapat KTP kan? Nah, karena statusnya itu adalah agama Kristen, jadi kayak, kewajiban gue agama Kristen, gue harus baca Alkitab. Apakah karena itu? Atau karena sekedar pengen tahu atau pengetahuan? Gue ini orang Kristen, jadi gue harus tahu isi Alkitab biar keren, biar gue bisa menghakimi orang pakai ayat Alkitab. Apakah karena itu? Nah, tapi tujuan membaca Alkitab adalah membangun pengertian, bukan hanya pengetahuan. Jadi membaca Alkitab itu benar, kita bisa menambah pengetahuan kita gitu. Tapi bukan itu menjadi tujuan utama, tapi adalah pengertian. Pengertian itu apa? Pengertian itu supaya kita dapat mengenal siapa karakter dia itu siapa? Itu Tuhan. Jadi tujuan utamanya itu adalah mengenal Tuhan, bukan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, jadi kenapa baca Alkitab? Ini nyambung kayak yang tadi, cinta Yesus sama dengan mencintai firman-Nya. Nah, ketika kita membaca Alkitab itu berdasarkan rasa cinta, rasa kecintaan kita terhadap Tuhan, maka kita membaca Alkitab itu bakalan mengenal Tuhan. Kita bakalan kenal Tuhan itu. Kita akan kenal karakter dia, apakah dia menginginkan kita yang bagaimana, terus apakah Tuhan itu sukanya yang gimana, Tuhan itu gak suka kita kalau gimana. Nah, dari pengenalan inilah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh hidup dan
memperoleh hidup dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini merenungkan firman Tuhan, ini aku ambil dari pasal Mazmur 1 ayat 12 dalam bahasa Inggris. Instead you thrill to God's word, you chew on scripture day and night. Nah, di sini aku mau kata chew, di mana itu bermakna mengunyah. Nah, di sini dibilang kalau kita mencintai Tuhan, itu kita mengunyah firman-Nya setiap hari, setiap siang dan malam hari gitu. Nah, itu kalau Pastor Teli katakan kata mengunyah ini memiliki kata yang memiliki makna yang personal gitu loh. Jadi kayak semacam kita mengunyah makanan. Nah, ketika aku mengunyah suatu makanan, mungkin aku merasa nih, oh ini manis gitu. Tapi belum tentu kalau teman-teman mengunyah makanan itu manis, ataupun belum tentu teman-teman merasakan hal yang sama apa yang aku rasakan gitu. Mungkin bagi aku manis, tapi bagi teman-teman itu bisa aja asam, bisa aja pahit, bisa aja kayak B aja gitu. Jadi kayak sifatnya itu personal gitu. Ketika aku makan makanan itu sifatnya udah personal. Nah, sama halnya ketika kita mau makan firman Tuhan. Dalam arti bukan memakan Alkitabnya, tapi memakan kayak tadi mempelajari dan juga mengenal firman Tuhan gitu. Ketika kita makan, nah itu udah sifatnya personal, bukan lagi jadi sifatnya personal. Jadi mungkin aja bagi aku itu mengingatkan aku atau mengharuskan aku. Jadi pokoknya itu intinya personal. Nah, jadi pada Pastor Johannes Dale ini dia mengajarkan juga metode untuk membaca firman Tuhan. Metodenya ini supaya mudah diingat, yaitu dengan cara ada O, ada I sama A. Jadi bacanya O iya gitu. Jadi kalau O itu adalah observasi, I itu adalah interpretasi, dan A itu aplikasi. Nah, observasi ketika kita membaca Alkitab, jangan cuma kayak baca biasa aja gitu, tapi observasi, kita menyelidiki atau mengamati fakta apa sih yang diceritakan dari si ayat Alkitab ini. Cara mengobservasinya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan 5W tambah 1H, atau dalam bahasa Indonesia itu ada adik simba, di mana kayaknya teman-teman yang mahasiswa baru masih fresh lah ya sama adik simba apa 5W tambah 1H itu apa. Nah, adik simba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, untuk observasinya kita tanyakan dulu apa yang menjadi cerita dari firman Tuhan ini gitu. Terus gimana kejadiannya? Terus kapan? Apakah kejadiannya setelah Tuhan Yesus disalibkan atau sebelum Tuhan Yesus disalibkan? Kemudian siapa yang menjadi peran di ayat Alkitab ini gitu. Kemudian mengapa bisa terjadi, dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Ketika kita selesai observasi, nah kita masuk ke tahap interpretasi, yang dimana menarik kesimpulan setelah tahu fakta. Nah, teman-teman tadi kan udah tahu nih faktanya apa, siapa yang diceritakan, bagaimana, siapa, dan seterusnya. Nah, kita menarik kesimpulan, dan menarik kesimpulan ini juga nggak boleh kayak satu ayat aja, tapi kita sambungkan dari ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan sepenggal ayat, tapi membacanya clear. Kalau tahu mungkin satu perikop lah minimal, seperti itu. Kemudian aplikasi. Nah, menentukan apa yang akan kita terapkan dalam kehidupan. Nah, setelah kita tahu faktanya apa, setelah kita tahu apa kesimpulannya, nah sekarang kita mengaplikasikannya. Mungkin setelah kita baca, itu mungkin mengingatkan kita supaya lebih sopan, atau lebih suka memberi, atau lebih mau mengampuni sesama. Itu bisa aja kayak yang tadi, karena firman Tuhan ini sifatnya personal, jadi itu tergantung dari apa yang kita simpulkan, apa yang kita dapat gitu. Mungkin bisa mengingatkan kalian, oh ternyata aku setelah baca ini aku diingatkan lagi untuk lebih sabar. Selama ini aku ternyata terlalu cepat marah, terlalu cepat mendesak gitu. Mungkin aja seperti itu.
beda-beda setiap orang gitu. Kemudian sebenarnya sharing firman Tuhan hari ini cuma segitu, tapi aku mau menutup dengan ayat Alkitab ini, yaitu Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Singkatnya, hari ini teman-teman udah mendengarkan firman Tuhan, udah tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk untuk melakukannya. Nah, kalaupun kalian nggak melakukan, ya udah tahu tidak melakukannya. Nah, itu sama kayak orang bohong lah, udah tahu udah bercermin tapi nggak melakukannya gitu. Kemudian ini satu quote, yaitu kualitas pertumbuhan rohani bisa dilihat dari tindakan setelah membaca firman. Seperti itu. Mungkin sekian sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Oke, baik.